serem blas sampean iki. Kurang gajeng nek kurang omongan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita sedang ditemani para petani milenial. Berikut satu ini Mas John. John ini ya celuan nih. Ya, John. Kita ada di posisi ada di Dukuhan Tulang, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Saat ini saya sedang ditemani di samping kiri saya. Siapa Mas? Perkenalkan diri Mas. saya Mas Yudi Nuryanto, petani bawang merah. Petani bawang merah. Samping kanan saya Yusuf Wijayanto, petani bawang merah. berikutnya siapa Mas? Pak John, tukang traktor, menguasai daerah Panggang Lut. Pak John, si tukang traktor. Traktor itu bajak. Yang tukang bajak daerah Ngantulan, penguasa Panggang Melut. Oke guys, kita mulai perbincangan ini. Kita akan membahas masalah tanaman bawang merah yang menurut saya ini salah satunya karena olah lahan yang kurang benar dan lahannya tidak pernah dibongkar selama 3 tahun. 3 tahun Le? Ya. Oh, waduh ora gelem disyuting kok. 3 tahun ini lahan diapit oleh tanaman bapak siapa? Sing kena iki ngene masuk Ya, sing sampean Yatmo. diapit oleh tanaman bapak Yatmo. Itu sebelahnya, yang sebelahnya tanaman bapak Alvis. Terspesial untuk tanaman bapak Alvis ini benih dari Tajuk GY. Jadi persis di pertengahan itu tanaman tidak mau tumbuh dan tiba-tiba tures ngono lek mati dhewe karepe dhewe lek. Ya, Ambles karepe dhewe. Jadi tidak malah tumbuh ke atas tapi malah puret jiri penguasa Panggang Melut puret. Sampai wis delok ta Mas Yud? Sampun. Wis delok? Urung Waduh, mayado nanti dilihat. Itu jelas bukan karena benih, karena ceritanya pas habis tanam tumbuhnya bagus. Lihat mau tumbuhnya bagus ya. Tumbuhnya bagus dan tiba-tiba tidak mau tumbuh ke atas tapi malah ambles. Itu kenapa? Setiap habis dipupuk tanaman itu tidak tambah subur tapi tambah tures. Jadi itu semua karena efek dari olah lahan yang kurang benar. Tanah sudah terlalu drop, tidak pernah dimasukin organik. Pokok tanam dan selama 3 tahun rata-rata 1 tahun tanam 4 kali, berarti selama 12 kali tidak pernah dirubah, tidak pernah dimasukin organik dan selalu masuk kimia sintetis. Jadi permasalahannya jelas pengolahan lahan yang kurang tepat. Iling-iling. Ingat dipitek terus. Ingat. Jadi lahannya sampean ya wis suwe, lahan iki ya wis suwe. Jadi perlu diingat untuk para petani milenial, kita itu harus selalu belajar karena buku saja itu perlu diupdate Mas ya. Jadi kendala tahun lalu dengan kendala tahun sekarang itu jelas beda. Beda cuaca, beda permasalahan. Jadi Mas John ini selain dulunya dulu pernah tanam bawang merah juga Mas ya? Pernah ngicipi tanam bawang merah. Tapi karena beliaunya sibuk di traktor, jadi saat ini beliaunya cuma membantu Sultan Topa. Sultan Topa di belakang saya ini tanaman Sultan Topa, tanaman cabai, tapi tanaman Sultan Topa itu macam-macam. Punya padi, punya cabai, punya bawang merah, punya melon, punya tomat, Punya rawe. rawe. Non di rawe nih. Oh, ada rawenya juga. Kebetulan ini kita ada di gazebo. Terima kasih untuk pemerintah Desa Bulu. Kita dikasih tempat yang sangat enak. Pos itu
Ya, ini jalannya juga sangat bagus. Jadi kita dari jalan pokok, jalan pusat mau masuk ke lahan itu sudah dibangunkan jalan yang sangat mulus. Benar-benar luar biasa pemerintah desa Ambulu. Semoga kedepannya tambah bagus. Jenjaluk bantuan wae, jen ratane apik, tinggu bangun ratan ya. Oke, intinya untuk para petani pemula hati-hati. Satu dalam olah lahan, kedua pemilihan benih. Karena saya yakin di olah lahan itu sangat berarti, sangat penting. Karena kunci sukses tanam bawang merah itu ada di pengolahan lahan yang benar dan ada di benih yang kualitas. Ya Mas Yudya, Ya. tanamannya HST berapa? 36. nemoni larang, amin. Tanamannya Mas Yusuf 45. 45, nanti sebentar lagi, seminggu lagi bakal dapat uang ya Mas Yudya. 50. 50. Enggak Mas, awalnya kan pernah tak video tapi saya enggak bilang. Itu ada mulai. Berarti apa? Remasol berapa hari sekali? Seminggu 2 kali 80 mili tak kasih 2 tangki. 80 mili buat 2 tangki seminggu 2 kali. Gini Mas Yusuf ya. Kalau untuk pencegahan seminggu 2 kali cukup. Tapi kalau untuk pengobatan, pemberantasan baik itu jamur maupun ulat, baik penyakit maupun hama, lakukan 3 hari berturut-turut. Setelah itu kita lihat hasilnya. Siap. Jadi jangan sudah pemberantasan cukup dispray seminggu 2 kali. Saman kalah di jamur. Ngompres udah toh. Angger bar ngompres udan. Ngompres isu atau sore? Nek ngompres isu terus udan ngompresnya sore nung. Sore mau begini malah teman. Bengi malah nemen udan ya. Bar subuh Mas. Wah, petani iki ya ruwet. Bersyukur tangi. Bar subuh urung tangi. Bar subuh urung tangi. Terus cara mengatasi solusi seperti itu gimana Mas? Kira-kira. Ngatasi tanaman yang makin puret, solusi yang paling tepat ambil langkah 1000 Mas. Kalau seperti itu kita sudah ambil langkah 1000. Jadi tanaman seperti itu mau diapakan pun percuma. Tapi kalau dari awalnya masih dalam waktu vegetatif, karena itu sudah usia berapa Pak Yatmo? 40 hari. Kurang lebih 40 hari itu sudah kesusahan karena akarnya sudah rusak. Tapi kalau masih vegetatif, ini saya kasih sedikit solusi Mas Yusuf, Mas John dan Mas Yudya. Tanaman seperti itu untuk Pak Yatmo bisa dengarkan. Untuk tanaman seperti itu bisa dikocor dengan asam humat. Jadi untuk pembenahan lahan. Ada versi lain kalau tidak mau membongkar bedengan, bisa menggunakan H2O2, hidrogen peroksida. Tujuannya untuk mensterilkan itu bedengan. Jadi bedengan kalau steril, kalau kita pupuk akan bisa diserap oleh tanaman. Kalau yang model seperti itu, kalau dipupuk terus sama petaninya, saya yakin pupuk itu bukan menjadi nutrisi tanaman, tapi berubah menjadi racun. Makanya tanamannya habis dipupuk tidak tambah tumbuh ke atas, tambah puret. Seperti itu. Jadi untuk mengatasinya kalau masih vegetatif, pertama kita bisa mengocor pakai asam humat. Kita kocor asam humat. Terus jangan dipupuk dulu, kita mainnya bakteri dulu. Kita bisa masukkan biotogru, bisa kita kocor, bisa kita spray. Nanti kalau akarnya sudah mulai subur, mulai tumbuh, mulai bagus, baru kita kasih nutrisi. Jadi ingat, di tanaman itu tidak melulu kita harus pakai nutrisi terus subur, bukan. Kita sehatkan tanamannya, kita sehatkan lahannya, baru kita kasih makan. Contoh kecil, orang sakit kita kasih makan. Nggak mungkin makan Mas John ya? Nggak mungkin Pahit. Tapi kalau lahan kita sehat, tanaman kita sehat,
kita kasih makan pasti bisa diserap dengan baik. Jadi intinya bener-bener harus tepat aplikasi. Paham? Paham tenan-tenan? Paham ya rokokan no? Paham? Gak ditanya no? Ayo apa ditanya no? Tak jawab mumpung saya ada di sini karena jarang-jarang saya itu ada di rumah. Setiap hari saya keliling keluar kota. Jadi kebetulan ini ketemu petani milenial Mas Yudi Nuryanto dan Mas Yusuf Wijayanto. Ya Mas ya? Wes, kan tak kalah. Saya kira harganya bawang merah anjlok. Bawang merah bukan anjlok Mas, tapi sudah mulai merangkak. Sudah mulai merangkak naik. Jadi untuk Mas Yudi dan Mas Yusuf itu pas menurut saya. Jadi ini juga temennya Mas Yusuf, ini temennya penebas si Kateng alias Pak Budi. Mulai ada kenaikan Mas. Ada kenaikan. Berapa? Benih cetet 10.000. Benik cetet 10.000. Berarti nek jempol 12.000. Jempol kaki 14.000. Kalau super setidaknya sudah hampir 20.000. Itu sedikit informasi karena ini temennya penebas bawang merah penguasa di Sambulu. Kating alias Pak Budi. alias ABK. ABK ya Mas? Anak buah kating. Oh, hari ini kita bersama ABK, anak buah kating. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Yudi Nuryanto. Mas Mas John. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek.